Selamat malam, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, malam ini saya akan membicarakan tema tentang arti teman. Telah banyak kita ketahui ya, karena kita penganut agama, karena di Indonesia itu kan memang religius. Ritualnya sangat tinggi. Kita sudah diwanti-wanti oleh para tokoh agama. Kalau berteman itu, misalkan dengan berteman dengan pedagang parfum, maka kita akan baunya ikutan harum. Kalau berteman dengan pedagang durian, maka kita akan bau durian juga. Kalau kita berteman dengan para pemabuk, kita akan ikutan mabuk. Itu artinya bahwa lingkungan itu mewarnai kita gitu, sebagai sosok pribadi yang namanya makhluk sosial. Jadi kita itu diwarnai oleh lingkungan. Nah, seperti itu. Dalam tataran misalkan konteks bukan agama ya, tetapi konteks di dalam menggapai kesejahteraan ekonomi juga demikian. Banyak istilah dalam konteks misalkan ekonomi. Para pakar ekonomi itu mengatakan bahwa suksesnya seseorang di masa yang akan datang itu bisa dilihat dari 4 orang temannya yang terdekat gitu. Teman itu kan banyak ya, ada teman SD, ada teman SMP, SMA, ada teman di desa ini, tapi yang terdekat mungkin bisa dikatakan sahabat. Nah, sahabatnya siapa? 4 orang itu bisa dilihat. Kalau misalkan 4 orang itu rata-rata sahabatnya bukan orang yang sukses, karena kita membahas tentang ekonomi, mereka bukan orang yang sejahtera, mereka bukan orang yang kaya, mereka bukan orang yang yang biasa saja. Itu artinya kamu sebagai sahabat dari 4 orang tadi di masa yang akan datang juga akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Loh, kenapa demikian? Ya karena seperti ini. Virus itu menular. Nah, kita itu juga dipengaruhi oleh teman kita. Di dalam ilmu psikologi, psikologi ya, bahwa burung yang sama itu akan hinggap bersamaan dengan burung yang serupa. Tidak mungkin burung elang itu mau bergabung dengan burung emprit gitu ya. Karena apa? Ya karena burungnya berbeda begitu. Nah, kalau misalkan ini suatu kasus konkret ya. Misalkan Anda kemudian berteman dengan A, B, C, D yang notabene adalah misalkan dia orang yang biasa saja. Kemudian Anda bergabung dengan orang yang A, B, C, D, E tadi yang biasa saja, yang kehidupannya karena sering tidak memanajemen keuangan dengan baik. Kemudian Anda datang ke sana. Kemudian Anda mempunyai prinsip ekonomi, memanajemen dengan baik, uang harus dikendalikan dengan baik. Pasti nanti suatu saat apabila menemui momentum yang memerlukan uang, Anda akan dihujat habis-habisan, loh kamu kok pelitnya setengah mati. Akhirnya kalau karakter kamu tidak kuat, ya wis lah aku manut kowe wae, podo karo kowe, dan akhirnya apa? Akhirnya kamu terdistorsi, terpengaruh dan menjadi sama dengan orang yang tadi itu. Sama-sama apa? Sama-sama tidak sukses. Kan seperti itu. Walaupun pada awalnya kamu punya inisiatif untuk memanajemen keuangan dengan baik, tapi karena bergabung dengan A, B, C, D, E yang tanda kutip sahabatmu tadi, yang sukanya walah uangnya sembarangan tadi, akhirnya kamu menjadi masa depannya sama dengan mereka, biasa saja. Terkecuali nih ya, kamu adalah sosok berlian yang bisa memberikan warna, jadi bisa mempengaruhi 4
sahabatmu tadi, bukan malah diwarnai tapi memberi warna itu. Tapi syaratnya adalah karaktermu itu kuat, tidak lebay. Kalau karaktermu lebay, nanti dihujat oleh sahabatmu tanda kutip tadi yang A, B, C, D, E, ya kamu ikut, ya wis lah aku podo karo kowe, podo-podo dadi ora sukses nanti. Nah, tapi kalau karaktermu itu menyadari karaktermu kuat dan pendirianmu kuat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau karaktermu kuat, sebaiknya kamu bergabung dengan orang-orang yang sukses supaya hidupmu bisa ikutan sukses di masa yang akan datang. Karena apa? Karena kalau menjadi berbeda dalam kumpulan itu nanti akan dihujat. Dan kalau karaktermu lemah, kamu bisa stres, frustrasi, kemudian juga akhirnya ya ikutan sama-sama mereka, begitu kan? Padahal mereka itu pola pikirnya misalkan buruk tadi dalam hal finansial, manajemen keuangan, kehidupan ekonomi, dan sebagainya. Jadi apa? Jadi ya sekali lagi, kalau tidak ingin dikatakan, kan kadang orang, wah itu kamu berbeda sendiri gitu. Mosok duit dikit no aku ya sembarangan kan gitu. Nah, menjadi berbeda itu sendiri udah memerlukan mental yang kuat, dicap berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk konteks ekonomi, kesuksesan yang akan datang di dalam hal ekonomi, ya kamu harus bergabung bersama orang-orang yang sukses supaya hidupmu menjadi sukses. Ya, nanti kemudian ada yang bertanya juga, lah nanti kalau memilih temannya sedikit, dan berarti juga kalau misalkan ada sesuatu, ada problem, gak ada yang nolong, begitu kan? Terus saya balik bertanya, ini bisa benar, bisa juga keliru, tetapi seperti ini. Soal pertemanan itu soal hal yang lain, konteksnya tadi memilih teman ya. Bukan berarti ini oposisi biner ya. Kalau memilih teman itu berarti banyak musuhnya gitu. Atau temennya dikit. Ini dalam artian kan sahabat gitu ya. Dan kalau konteks tolong menolong itu konteksnya bukan teman, enggak teman. Bukan saudara, enggak saudara. Tetapi konteksnya adalah konteks kemanusiaan. Jadi walaupun itu saudaramu, walaupun itu bukan kakakmu, walaupun itu lain agama, walaupun itu lain negara, walaupun itu lain beda-beda. Kalau konteksnya kemanusiaan, ya harus ditolong. Misalkan dulu Indonesia, Aceh terkena tsunami atau Jogja terkena gempa, ya dari mana-mana nolong kan. Masa ditanya, oh Aceh itu kebanyakan muslim gak usah tolong? Ya enggak gitu. Amerika nolong, Australia juga nolong, karena konteksnya adalah kemanusiaan gitu. Jadi kalau ada tetangga misalkan orangnya Buddha butuh pertolongan, ya ditolong. Terus pakai nanya, sering ke masjid enggak? Ya enggak, orang Buddha ke masjid. Ya ditolong saja kan, konteksnya kemanusiaan itu. Atau misalkan, kamu dikit temennya, gak mau nolong. Itulah mental yang keliru daripada banyak orang kita itu. Harus ada tawar-menawar dulu, bargaining. Harus ada meneliti dulu, dia seperti ini, ya nggak usah. Wong hewan juga kalau perlu pertolongan ditolong. Apa pakai nanya, kamu bukan manusia, nggak perlu saya tolong gitu kan. Dan juga seperti yang lainnya, misalkan ada kecelakaan, ya ditolong saja, nggak perlu ditanya pernah kerja bakti enggak, sering kerja bakti enggak, sering ke masjid enggak, dan lain-lain.
Nah, seperti itulah. Jadi konteksnya adalah konteks kemanusiaan. Memang kalau secara realnya, kalau kita itu akrab terhadap seseorang, ya enggak cuma manusia, negara, kan memang lebih gampang minta tolongnya. Bro, saya baru saja di sini, tolong dong, kan seperti itu. Tapi kalau ada gap, ya memang agak sungkan gitu bahasanya. Nah, seperti itu ya. Ya, begitulah. Hubungan antar negara juga seperti itu. Ada perbedaan, yang satu sosialis, yang satu liberalis, yang satu komunis, yang satu kapitalis, dan seterusnya. Mereka punya geng-geng sendiri, tetapi mereka juga saling bekerja sama. Oke ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipikirkan.